Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang suhu dan kalor. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Dewi Lestari. Nama saya Muhammad Ranggal Fariji. Nama saya Indah Syafira Azhara. Nama saya Sipa Firdauliyah. Langsung saya kepada materinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang suhu. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Pada tingkat molekuler, suhu terkait dengan energi kinetik partikel. Pada saat suhu naik, energi partikel meningkat, yang menyebabkan peningkatan gerakan partikel dan peningkatan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat partikel-partikel tersebut bergerak. Oke, langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengukuran suhu. Benda praba tidak dapat menyatakan secara tepat suhu yang dimiliki suatu benda. Dengan demikian, harus memerlukan suatu alat yang dapat mengukur suhu secara tepat, yaitu termometer. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang skala termometer. Skala termometer terdiri dari 4 jenis, yaitu ada skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik beku Celsius mulai dari 0 derajat sampai 100 derajat, Reaumur mulai dari 0 derajat sampai 80 derajat, Fahrenheit mulai dari 32 derajat sampai 212, dan Kelvin mulai dari 273 sampai 373. Perbandingan skalanya dapat ditulis sebagai berikut dan diperoleh selisih perbandingannya, yaitu 100 derajat Celsius sama dengan 80 derajat Reaumur dan sama dengan pula 180 derajat Fahrenheit dan sama dengan 100 Kelvin. Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini penjelasan. Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Celsius berbanding Reaumur berbanding F atau Fahrenheit dikurangi 32 berbanding Kelvin tambah 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Untuk penulisan rumusnya kita tulis seperti ini. Langsung saja ke contohnya. Di sini contohnya itu suhu satu ruangan adalah 20 derajat Celsius. Tentukan suhu ruangan tersebut dalam skala derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita jawab, diketahui temperaturnya kan 20 derajat Celsius dan ditanyakannya temperatur Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Penyelesaiannya kita hitung dulu yang temperatur Reaumurnya. Dengan rumus seperti ini kita masukkan angkanya. Lalu kita hitung 25 dibagi 5 kan sisa 35. 4 kali 5 20 derajat Reaumur. Dan untuk yang temperatur Fahrenheitnya kita hitung lagi. Kita rumusnya seperti ini. Kita masukkan angkanya. Satu kita hitung 5, 25 dibagi 5 itu kan sama dengan 5. 9 kali 5 45 dikurangi 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Dan untuk Kelvin kita tambahkan temperatur derajat Celsiusnya ditambah 273 kita tambahkan dan hasilnya itu 298 Kelvin. Untuk bagian B itu ada tentang kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalor memerlukan dua jenis benda yang berbeda suhu, sehingga benda yang satu dapat menerima kalor dengan benda yang lainnya. Apabila suatu benda menerima kalor, maka benda tersebut suhunya akan naik. Karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, maka satuan kalor merupakan satuan energi, yaitu joule. Yang pertama itu ada kalor, jenis dan kapasitas panas. Kalor jenis suatu benda adalah jumlah energi yang diperlukan atau dilepas oleh benda tersebut untuk meningkatkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius per satuan massa. Kapasitas kalor mengacu pada jumlah energi yang dibutuhkan atau dilepas oleh suatu benda untuk mengubah suhu sebesar 1 derajat Celcius. Di sini ada rumus kalor dan jenis kapasitas kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, yang dimana Q-nya itu energi kalor, M-nya itu massa, C-nya itu kapasitas kalor, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Yang kedua ada kalorimeter. Kalorimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah panas yang dihasilkan atau diserap dalam sebuah reaksi kimia atau dalam proses fisika. Ketiga itu ada asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip yang termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan bahwa yang pertama, jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin.
sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalori yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalori yang dilepas oleh benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalori sama besar dengan benda yang diserap bila dipanaskan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saat Anda memanaskan air untuk membuat teh atau kopi, energi panas mentransfer ke air, meningkatkan suhu air tersebut. Yang kedua, saat cuaca dingin, kita menggunakan selimut untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat. Selimut bekerja dengan menjaga panas tubuh kita agar tidak keluar, sehingga membuat kita tetap hangat. Nah, untuk materi keempat yaitu perubahan fase. Pengaruh kalor terhadap suatu benda selain dapat mengakibatkan perubahan suhu juga menyebabkan perubahan wujud benda. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Pertama itu, ada perubahan wujud benda yang menyerap kalor, yaitu mencair, menguap, dan menyuplit, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Nah, terdapat macam-macam perubahan wujud, maka kalor laten pun bermacam-macam sesuai dengan perubahan wujudnya. Nah, yang pertama itu ada kalor laten gebur, yang kedua ada kalor laten beku, yang ketiga ada kalor laten didih, yang keempat kalor laten didih. Nah, untuk materi yang kelima yaitu kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kilojoule untuk berubah wujud fase dari satu wujud ke wujud lain. Secara sistematis, kalor laten ditulis sebagai berikut. L sama dengan Q per M, dengan Q adalah kalor, satuannya adalah joule, M adalah massa zat dengan satuannya kilo, dan M itu ada kalor laten dengan satuannya joule per kilogram. Nah, untuk yang materi ke-6 itu ada grafik kalor terhadap suhu. Di samping sudah ada grafik yang menunjukkan grafik suhu terhadap waktu sebuah es yang bersuhu minus 10 derajat Celcius hingga menjadi uap bersuhu minus 100 derajat Celcius. Nah, di sini Q1 menunjukkan kalori yang diperlukan es dari suhu minus 10 derajat Celcius hingga suhu 0 derajat Celcius. Untuk Q2 itu menunjukkan kalori yang diperlukan es untuk melebur menjadi air, dan Q3 itu menunjukkan kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu air bersuhu 100 derajat Celcius. Untuk Q4 menunjukkan kalori yang diperlukan untuk mengubah air menjadi uap. Sehingga kalor totalnya adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Nah, untuk materi yang ketujuh yaitu ada pemuaian zat. Secara umum, zat akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut bila didinginkan. Hal ini disebabkan perubahan gaya tarik antar molekul-molekul yang mengakibatkan antar molekul-molekul penyusun suatu zat berubah ketika mengalami pemanasan atau pendinginan. Nah, untuk yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Jika zat padat dipanaskan, maka akan mengalami pemuaian ke segala arah, yaitu panjang, lebat, dan tebalnya. Pemuaian zat padat meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang kedua yaitu pemuaian zat cair. Zat cair hanya memiliki koefisien muai volume saja. Hal ini dikarenakan zat cair tidak diukur dalam satu dimensi atau dua dimensi. Nah, yang ketiga yaitu ada pemuaian gas. Segala serupa dengan zat cair, gas hanya mengalami pemuaian volume saja karena sifatnya yang menempati ruang. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan hantaran kalor dari satu benda ke benda yang lainnya yang disertai dengan perpindahan zat. Contoh perpindahan kalor melalui konveksi adalah saat memasak air. Air yang di bawah akan lebih panas dibandingkan air yang berada di atas. Materi selanjutnya adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi.
Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan hantaran kalor dari satu benda ke benda yang lainnya tanpa adanya perpindahan partikel atau zat. Ada dua jenis benda yang dapat menghantarkan kalor. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya besi dan lain sebagainya. Yang kedua, konduktor. Konduktor merupakan benda-benda yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Contohnya kayu, styrofoam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium atau zat perantara. Perpindahan ini menunjuk pada perpindahan panas dalam gelombang elektromagnetik dikarenakan tidak adanya zat penghantar. Karena ketika kamu merasa panas tanpa adanya kontak fisik dengan benda tersebut, ini dikarenakan terjadinya radiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.